Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Luciana dari SMA Negeri 1 Sumbawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas Jambi, angkatan kedua tahun 2023. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya dengan materi Hukum Archimedes dengan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mohon bantuan Ayu untuk mimpin doa teman-temannya, Ayu. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Ayu ya. Sebelum kita mulai pelajaran selanjutnya, ada baiknya kita bacakan kesepakatan kelasnya. Mohon bantuannya Fauzan untuk mimpin teman-temannya. Kesepakatan kelas 11-2. Kesepakatan kelas 11-2. 1. 1. Doa sebelum dan sesudah pelajaran. Doa sebelum dan sesudah pelajaran. 2. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. 3. Saling menjaga barang. Terima kasih Fauzan ya. Siapa yang tidak sekolah hari ini, Nak? Surya, kenapa Surya? Sakit. Surya sakit. Kita doakan semoga Surya cepat sembuh dan kembali belajar sekolah lagi ya. Oke, untuk materi kita hari ini kita masuk ke hukum Archimedes. Tapi minggu kemarin kita sudah masuk materi, masih di fluida statis ya, sudah masuk hukum Pascal. Nah sekarang lanjutannya kita masuk ke hukum Archimedes. Nah yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hukum Archimedes dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua, setelah melakukan kegiatan eksperimen, peserta didik dapat membedakan konsep tenggelam, melayang, dan terapung dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah mengeksplorasi percobaan, peserta didik dapat menggunakan persamaan hukum Archimedes dalam menyelesaikan persoalan pada fluida statis. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian ada pertanyaan pematiknya. Nah, ada pertanyaan pematik. Dilihat yang pertama, pernah lihat kapal laut? Ada yang pernah naik kapal laut belum? Belum. Nah, jadi mengapa kapal laut yang terbuat dari bahan berupa besi dapat mengapung di permukaan air laut? Nah, lihat yang kapal yang beratnya tonan, dia tidak tenggelam ya, bisa mengapung. Sedangkan batu kecil saja kalau kita taruh ke dalam air bisa tenggelam. Ada yang tahu mengapa? Coba Tiwi, kenapa Tiwi? Karena volume udara di dalam lambung kapal yang besar dan massa jenis kapal seluruhnya lebih kecil dari air.
sehingga menyebabkan adanya gaya angkat dari air yang lebih besar dari massa kapal dan membuat kapal terapung. Nah, itu menurut Tiwi ya. Ada yang lain yang bisa bantu? Nah, coba Lisa, kenapa Lisa kapalnya? Karena kapal selam tersebut memiliki massa jenis yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan karena kapal selam tersebut memiliki volume yang besar dan rongga udara yang besar juga, dan sehingga mengakibatkan massa jenis tersebut lebih kecil. Nah, jadi kalau massa benda itu lebih kecil, jadi dia bisa terapung atau ngangkat ke atas. Beda dengan batu walaupun kecil ya, jadi massa jenisnya berat. Makanya kalau kita taruh dalam air, batu itu bisa tenggelam di dalam air. Nah, juga lihat kapal laut itu dia punya rongga udara. Jadi dia sebenarnya punya selang ya, yang kita tidak kelihatan tapi di bawah ya. Jadi bisa mengeluarkan air di dalamnya. Jadi air yang di dalam itu pasti ada masuk air, nah ya. Jadi airnya bisa keluar dari rongganya. Nah, sekarang lihat hukum Archimedes. Nah, bunyi hukum Archimedes. Archimedes ini nama orang, nah ya. Pernah dengar sejarah Archimedes tidak? Archimedes ini bisa dibilang bapaknya IPA atau bapaknya matematika. Jadi kalau hukum Archimedes berarti yang menemukan hukum ini bernama Archimedes. Archimedes ini dia keturunan dari Yunani ya. Lahir di Syracuse, daerah Yunani ya. Nah, hukum Archimedes ini pernah dengar cerita Archimedes tidak? Archimedes ini pernah disuruh raja ya atau kaisar dari kerajaan Yunani atau Itali. Raja itu nyuruh pandai besi buat mahkotanya. Jadi mahkotanya itu dia pengen dibuat dari emas. Nah, dia takut kalau pandai besi itu orang yang buatnya itu mencampurnya mahkotanya itu dengan bahan lain, bukan emas murni. Makanya dia minta bantuan dari Archimedes. Jadi Archimedes muter kayak mana cara membuktikannya. Akhirnya Archimedes ini mandi, berendam di dalam bak. Kalau kita masuk dalam bak yang penuh ya, kita masuk airnya pasti tumpah keluar ya, volume airnya. Nah, dari situ Archimedes bisa membuktikan bahwa mahkota raja itu tidak asli. Ya, jadi campuran, artinya pandai besi itu membuat mahkotanya dicampurnya dengan bahan lain. Jadi mahkotanya bukan dari emas murni. Nah, itu Archimedes yang bisa membuktikannya. Nah, sesuai dengan hukumnya lihat, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Itu bunyi dari hukum Archimedes. Nah, sekarang lihat, ada 3 keadaan benda dalam zat cair. Ada 3 keadaan benda dalam zat cair pada hukum Archimedes. Yang pertama, ini benda tenggelam di dalam zat cair. Jadi benda disebut tenggelam dalam zat cair apabila posisi bendanya selalu terletak pada dasar tempat zat cair. Jadi bendanya ada di bawah atau di dasar zat cairnya. Nah, sekarang lihat persamaannya. Dari persamaannya W ini berat, ini lebih besar daripada FA. FA ini gaya angkatnya. Artinya berat bendanya lebih besar daripada gaya angkatnya. Makanya bendanya tenggelam. Kemudian yang kedua, ini benda melayang di dalam zat cair. Nah, lihat, benda melayang dalam zat cair apabila posisi benda di bawah permukaan zat cair dan di dasar tempat zat cair berada. Artinya benda melayang ini dia tidak berada di permukaan air ya, juga tidak berada di dasar airnya. Makanya berat bendanya W-nya ini sama dengan FA, artinya berat benda sama dengan gaya angkatnya.
Kemudian yang ketiga ada benda terapung. Benda terapung di dalam zat cair. Jadi benda terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan air dan sebagiannya lagi terbenam di dalam zat cair. Nah, benda terapung, ada yang pernah lihat contoh benda terapung tidak? Kalau batu kita taruh dalam air ya pasti tenggelam. Nah, benda terapung ada kayu ya, apa lagi? Plastik, apa lagi? Gabus ya. Jadi dia berada di atas permukaan air, kemudian setengahnya lagi berada di bawah permukaan air. Nah, yang ini selanjutnya ada contoh penerapan dari hukum Archimedes. Jadi contoh penerapannya yang pertama ada kapal selam, ada balon udara. Pernah lihat balon udara, Nak? Pernah lihat? Ada yang pernah naiknya belum balon udara? Belum. Kemudian ada kapal laut, ada jembatan apung. Tahu jembatan apung? Pernah lihat jembatan apung? Pernah lihat jembatan apung tidak? Kayak rakit itu, nah. Bisa rakit atau bisa dari drum-drum bekas ya. Nah, kemudian yang ketiga selanjutnya ada hidrometer. Ini contoh dari penerapan hukum Archimedes. Kalau kalian pernah ke pelabuhan Merak atau pelabuhan Bakauheni yang mau berangkat ya, di situ ada biasanya orang menyebutnya ada manusia koin. Tahu manusia koin? Nah, dia berenang ya di dalam laut. Nanti kita dari atas kapal itu lempar uang koinnya. Nah, dia nangkep. Itu harus bisa berenang. Air laut itu bukannya dalamnya berapa ya. Jadi dia bisa ngapung sambil lihat. Nah, sambil dia nangkap uang koin yang orang lempar dari atas kapal. Itu biasanya orang nyebutnya dengan manusia koin. Nyawa anak yang ditaruhkannya, ya kan dia di lautan berenang. Kakinya tidak menyentuh dasar, tapi dia bisa di lautan itu sambil kapalnya ngelempar, atau biasanya kita ke pinggir-pinggir kapal ya, sambil nyiapin uang koin, ataupun kalau uang kertas kan melayang jauh ya. Jadi uang koin mereka nangkap. Nah, itu rame nanti di bawah itu. Nanti kalian bisa lihat nanti gambarnya ya. Nah, nanti kita ada melakukan eksperimen untuk membuktikan hukum Archimedes. Yang dari 3 tadi ada benda bisa tenggelam, benda bisa melayang, kemudian benda bisa terapung ya. Nah, itu berarti kita kerjanya per kelompok. Nah, sekarang Ibu minta coba bagi kelompoknya. Nah, bagi kelompoknya jadi berapa ini? Jadi 5 kelompok. Nah, sekarang coba duduknya per kelompok sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibagi. Ayo, ditarik aja mejanya, dirapetin. Nah, digabung. Nah, kalau sudah, sekarang coba perwakilan dari temennya mengambil alat prakteknya masing-masing. Jadi 3 buah gelas, kemudian ada 3 buah telur, sendok, dan garam. Nah, coba perwakilan kelasnya ambil dulu bahan prakteknya di depan per kelompok. Masing-masing 3. Nah, ini kelompok. Nah, sekarang lihat di lembar kerjanya. Lembar kerjanya yang pertama nanti buat ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke ya, nanti buat nama kelompoknya. Jadi lihat judul kegiatannya, kita melakukan percobaan hukum Archimedes, benda tenggelam, melayang, dan terapung. Jadi tujuan dari percobaan hari ini dapat membuktikan peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung pada suatu benda
Dan apa pengaruh garam yang dicampurkan dalam air terhadap keadaan benda tersebut, ya. Itu dari tujuan percobaannya. Kemudian alat dan bahannya sudah siap, ya. Ada gelasnya 3, gelas kimianya, telurnya 3, garam dan sendok. Kemudian langkah kerjanya. Jadi langkah kerjanya, gelasnya kan ada 3. Nanti kalian taruh di atas mejanya. Jadi anggap ada gelas 1 atau gelas A, gelas B, dan gelas C. Nah, jadi masing-masing gelas yang A itu jangan diberi garam, ya. Jadi diingetin ya, yang A dibuat, nah ya, nah dirapin. Nah, kemudian gelas yang B coba diberi 1 sendok garam, ya. Kemudian gelas yang ketiga nanti ya, gelas yang ketiga kasih 3 sendok makan garam. Nah, nanti lihat lembaran berikutnya, buka lembaran yang kedua. Lembar yang kedua, baru masing-masing gelas kalian masukkan telurnya, ya. Diingat mana gelas yang dikasih garam, mana yang tidak. Ya, 3 sendok. Awas telurnya gelendeng. Nah, coba diaduk. Nah. Iya. Ayu manusia garam berarti. Dah, kalau sudah masukin telurnya pelan-pelan. 1, 2, 3, masukin semua. Nah. Oh, sudah. Itu berapa ininya? Garamnya? 2. Aduh, duh. Berapa? Hah? Yang ini? Nah, coba aduk lagi coba. Nah, itu kerangkat kan tidak di dasar. Nah, coba. Iya, kasih lagi coba. Nah, lihat punya kelompoknya si ini nah. Lisa ngangkat dia ya. Nah, berapa sendok yang di tengah? Ini tengah berapa sendok? 2. Yang di ini? 5. Nah, Kalau ditambah yang sebelumnya tadi. Ini belum lagi. nah, coba dicatat berarti yang gelas C jadi berapa sendok? 5 sendok. Terus yang gelas B jadi 2 sendok. Nah, coba. Ya, ini belum. Yang ini jangan mateng nanti telurnya. Jadi telur asin ya. Cuci kembali terus. Digareng. Besar. Sebesar ini nanti Bu kasih. Sarannya apa, Cak? Ya, sarannya apa? Yang pertama apa? Ya, saran kalau praktikum ini kan menggunakan bahan yang rentan pecah, ya kan? Gelas kimia kan tipis ya, rentan pecah. Kemudian bahan yang kedua telur itu mudah pecah. Jadi sarannya apa? Misalnya setelah praktikum ini telurnya direbus misalnya. Nah, sarannya apa? Ya, misalnya kan nih waktu melaksanakannya, misalnya telurnya berhati-hati dalam mengaduk, nanti pecah. Apa sarannya? Profesional. Nah, coba ditambah lagi garamnya. Ditambah lagi. Lihat yang lain telurnya ngapung-ngapung semua. Nah. Ngapa punya kamu tadi tidak baca bismillah udah. Lah disendoi si Kirana. Jangan langsung masuk disendoi 1 sendok.
Nah, tuh. Wah. Sudah. Ini. Nah, angkat kan telurnya yang di tengah melayang. Nah, melayang kan berarti dia tidak ada di atas permukaan, kemudian tidak di dasar permukaan. Nah, kemudian yang ketiga, dia terapung. Ada yang mengangkat ke atas. Nah, itu kan timbul telurnya ke atas kan? Nah, berarti buat kesimpulannya sesuai dengan hukum Archimedes tadi apa? Kita mau membuktikan. Sudah kesimpulannya, Nak? Ada yang sudah selesai kelompoknya? Sudah. Oke, coba kita mulai dari kelompok berapa dulu yang mau coba? Ke depan. Kelompok berapa dulu? Yang mau maju ke depan? Kelompok? Nah, coba ayo kelompok 1 maju ke depan kelompoknya. Nah, ayo sini ke depan. Nah, ini hasil diskusi dan eksperimen kelompok 1. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan gambar kerja kami tentang buku Archimedes. Judul kegiatan percobaan buku Archimedes benda tenggelam melayang dan terapung. Tujuan kegiatan peserta didik dapat membuktikan peristiwa tenggelam melayang dan terapung pada suatu benda dan apa pengaruh garam yang dicampurkan dalam air terhadap keadaan tersebut. Alat dan bahan: 1 telur 3 butir, gelas kimia 3 buah, garam secukupnya, sendok makan 1 buah, air secukupnya. Langkah kerja: siapkan alat dan bahan sesuai dengan ketentuan. Jajarkan di atas meja 3 buah gelas, beri label masing-masing gelas A, B, dan C. Gelas A tidak diberi garam, gelas B diberi 1 sendok makan, gelas C diberi 3 sendok makan, lalu diaduk perlahan sampai garam larut. Jadi kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan: telur mengambung karena massa zat cair lebih besar daripada telur melayang karena massa zat cair sama dengan massa telur tenggelam karena massa zat cair lebih rendah daripada telur. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan sebuah kesimpulan tentang hasil praktikum kami yaitu dengan hukum Archimedes. Kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan yaitu massa jenis air yang awalnya lebih kecil dari massa jenis telur menjadi lebih besar dari massa jenis telur. Hal inilah yang mengakibatkan telur yang awalnya tenggelam dapat melayang dan terapung di dalam air. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari percobaan ini adalah penambahan garam itu bisa memperbesar massa jenis air. Kedua saran yang akan dibacakan oleh Nucah ini: telur yang sudah digunakan untuk bahan praktikum bisa dijadikan telur asin agar tidak mubazir. Itu hasil diskusi dari kelompok 2. Jadi menurut kelompok 2, semakin banyak garam yang ditambahkan, semakin besar massa jenis air atau benda. Massa jenis air atau massa jenis benda? Massa jenis air. Makanya bendanya bisa terangkat ke atas atau mengapung ke atas. Terima kasih untuk kelompok kedua. Kasih aplaus untuk kelompok kedua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membacakan lembar kerja sesuai dengan Archimedes hukum Archimedes. Judul kegiatan percobaan hukum Archimedes atau benda tenggelam, melayang, dan terapung. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah telur 3 butir, gelas kimia 3 buah, garam secukupnya, sendok makan 1 buah, dan air secukupnya. Kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan adalah: gelas A tenggelam karena tidak diberi garam, gelas B sedikit melayang karena diberi garam 2 sendok, gelas C terapung karena diberi banyak garam. Jadi semakin banyak garam maka semakin pula telur terapung.
Menurut kelompok 3, hasil diskusi kelompoknya, semakin banyak garam, semakin pula membuat telurnya terangkat ke atas atau terapung. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Kasih oplusnya nak buat kelompok 3. Selesai kita mengadakan eksperimen hari ini nak ya. Jadi benar, sesuai dengan hukum Archimedes, kita bisa membuktikan benda itu bisa tenggelam, bisa melayang, dan juga bisa terapung dengan kita melakukan percobaan sederhana. Jadi hanya dengan menggunakan 3 buah telur ya, 3 buah telur kita bisa membuktikan hukum Archimedes. Artinya apa? Dengan menggunakan garam, pengaruh garam. Artinya semakin banyak garam, semakin besar pula massa jenisnya yang bisa membuat telurnya bisa terangkat ke atas. Nah, setelah ini nanti kita ada refleksi, kemudian ada kuis ya, ada asesmen sumatif yang linknya di Google Form, yang linknya sudah Ibu bagikan di grup kelasnya. Nanti dikerjakan, begitu juga refleksi pembelajaran kita hari ini. Linknya kita menggunakan aplikasi Padlet, linknya juga sudah Ibu bagikan di grup WA kelasnya. Nah sekarang coba kerjakan dulu asesmen sumatifnya, buka handphonenya masing-masing, yang linknya sudah Ibu bagikan di grup WA kelasnya. Nah, sudah jawab nomor 1. Nah, nomor 1, apa kalian memahami materi hari ini? Nah, terus yang kedua, bagian mana dari pembelajaran ini yang kalian sukai? Kemudian yang ketiga, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Kemudian yang keempat, apakah kalian kesulitan dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Tinggal jawab 1 apa? 2 apa? Ya, yang kedua apa? Bagian mana dari pembelajaran ini yang kalian sukai? Udah ya? Ya, udah semua nak ya? Udah, berarti refleksi kita hari ini sudah selesai, mengerjakan soal juga sudah selesai. Berarti demikianlah pembelajaran hari kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti alatnya taruh lagi di sini ya, disimpan lagi, dirapikan. Selesai ini nanti Ibu bagikan lembar survei peserta didik, nanti diisi, kemudian kembalikan lagi sama Ibu. Kemudian lembar kerjanya tadi, LKPD-nya tadi dikumpul nanti ke depan sama ketua kelasnya, dikumpul ketua kelasnya ya. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita tepuk tangan semangat dulu biar semangat. Oke? Yuk, siapa yang mau mimpinnya? Nalin coba, ayo. Ayo. Semangat. Semangat. Terima kasih nak ya untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Ya, Bu.